Baik, Ustaz mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta rahmatnya kepada kita semuanya. Baik nikmat sehat, nikmat sempat, terus lagi nikmat iman dan takwa yang insya Allah selalu tertanam dalam hati kita semuanya. Baik, untuk melanjutkan pelajaran, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, saya harap kalian sudah siap di rumah, sudah siap tempat duduknya juga sudah nyaman, sehingga mendengarkan penjelasan dari Ustaz sudah bisa dengan fokus. Namun sebelum melanjutkan ke pelajaran kali ini, ada beberapa hal yang Ustaz sampaikan. Yang pertama untuk kelas 6, PAI-nya tetap bersama dengan saya, dengan Ustaz Anwar. Terus untuk bahasa Arabnya dengan Ustaz Irman nanti ya. Ya Ustaz. Kita sambil mendoakan teman-temannya yang masih kurang sehat. Dan juga mungkin ada saudara-saudari kita yang masih berjuang dengan kesehatannya, kerabat kita, saudara kita, Safi, ngapain kamu seperti itu? Baik, sedikit Ustaz mengevaluasi, kita pernah mengadakan kegiatan Zoom bersama dengan pemateri luar, yang mana pematerinya pada yang lalu kita sudah menyampaikan materinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian itu belajar dimanapun dan kapanpun, Ustaz sering menekankan kepada kalian diperhatikan adab-adabnya sebagai penuntut ilmu bagaimana. Harus bisa memposisikan dirinya. Kalau saya sebagai penuntut ilmu, maka saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang penuntut ilmu. Bagaimana tawaduknya saya kepada guru saya, dan juga bagaimana saya menghargai guru saya dan juga teman-teman saya ketika belajar. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Ustadz mau nanya buku pelajarannya yang mana? Anissa yang langsung jawab, belum datang katanya Anissa. Kok belum datang, Sa? Di mana, Sa? Katanya Ustazah itu tertunda karena PPKM. Iya. Iya, katanya baru datang separuh. itu Ustaz. Betul. Terus belajarnya pakai apa, Tat? Siapa yang nanya tadi? Belajarnya pakai apa, Ustaz? Siapa yang nanya? Ustaz belajarnya pakai apa, Ustaz? Masa Zoom terus? Zoom. Mak. Oke. Ustaz, gini ya. Di masa pandemi ini, kalian harus diarahkan ataupun dipaksa untuk menyesuaikan kebiasaan kalian dengan lingkungan yang ada, dengan waktu yang ada. Makanya saya pernah menyampaikan kepada kalian, seorang muslim cerdas itu mempunyai sadar dengan 3 posisi. Posisi masa lalu, masa kini, juga masa yang akan datang. Ketika kalian menghadapi kondisi saat ini, buku belum datang karena PPKM, kemarin PPKM yang mengharuskan banyak hal-hal tertunda, baik pengirimannya maupun penyerahannya, sehingga pembelajarannya bagaimana, Ustadz? Begini, Ustadz share layar dulu ya. Oke, Ustaz. Eci ngirim apa ini? Ngirim link. Ngirim link untuk apa? Ngirim link.
Kelihatan ya? Oh, keren Ustaz. Ayah sepertinya masih berusaha untuk masuk. Baik. Insya Allah untuk pendidikan agama Islam, kita menggunakan buku ajar dari pendidikan berislam yang disusun oleh tim pendidikan Hidayatullah Jawa Timur. Sama sampulnya dengan yang pernah kalian pegang di kelas 5, hanya saja yang ini beda warna saja. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya adalah ada yang coret-coret lagi. Ini yang sudah pernah saya sampaikan kepada waktu Zoom kemarin. Ayo dijaga dulu. Harus diperhatikan. Kalian sekarang lagi belajar. Kalian harus betul-betul tahu memposisikan dirinya sebagai seorang pelajar. Adabnya seorang pelajar seperti apa? Harus kalian betul-betul mengetahui seperti itu. Safi ya. Oke. Kan bisa Ustaz diatur. Ya. Baik, lanjutkan ya. Enggak hilang. Ustaz, sampai cara-cara. Hah? Usil loh. Usil, HP usil. Oke. Di pelajaran kali ini mungkin kalian akan banyak belajar terkait dengan pendidikan agama Islamnya. Buku yang nanti akan dibagikan itu hanya sebagai patokan bagi kalian ketika belajar. Apakah nantinya boleh menggunakan buku-buku yang lain? Bagi saya belajar itu tidak ada batasannya. Batasan tempat, waktu, kalian itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan siapapun. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah ketika kalian belajar terkait dengan buku-buku agama Islam, dia perhatikan penulisnya siapa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, karena nantinya itu yang akan mempengaruhi terkait dengan pengertian di dalam bukunya. Baik, mungkin tata cara pembelajaran kalian sudah sangat memahaminya. Kita banyak menggunakan WhatsApp. Mungkin WhatsApp ini hanya kita gunakan sebagai pengumpulan tugas dan juga informasi. Sedangkan untuk Zoom meeting bisa kita gunakan untuk pemaparan materi, diskusi dan juga penugasan. Sedangkan untuk YouTube nanti bisa digunakan untuk pemaparan materi saja. Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan media YouTube, maka tidak bisa menggunakan tanya jawab. Sedangkan untuk Google Formulir ini bisa kita gunakan untuk latihan, ulangan, PTS maupun PHS. Serta tidak menutup kemungkinan kita nanti akan menggunakan Google Classroom. Ada yang pernah menggunakan Google Classroom? Enggak Pernah. Enggak pernah? Pernah. Pernah ya, insya Allah. Pandu itu, Ustaz. Bagaimana? Ustaz. Iya, dulu pernah menggunakan Google Classroom ini waktu pandu. Nah, itu aslinya Ustadz mengambil opsi untuk menggunakan Google Classroom untuk pandunya. Yang pertama adalah agar kalian bisa belajar dulu, terus juga kalian sebagai pembelajarannya di Classroom, bagaimana menggunakan Google Classroom seperti apa, pengumpulan tugasnya, absennya seperti apa, supaya kalian bisa menggunakan waktu itu. Nah, untuk
Nanti misalkan Google Classroom itu hanya sebagai opsi saja, tapi yang terpenting kalian nanti akan menggunakan pembelajaran seperti ini. Saya sebelum pembelajaran, saya ingat sebuah hadis yang pernah saya kutip. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Yang mana hadis ini memberikan suatu motivasi bagi kita untuk selalu bersungguh-sungguh ketika melakukan hal-hal kebaikan ataupun hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akan tetapi jangan sampai kita lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Allah, karena apapun dan dimanapun kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pernah saya jadikan suatu suntikan motivasi bagi saya dikala sudah menemukan suatu kesulitan di beberapa hal. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pelajaran PAI-nya di kelas 6, untuk sekarang mungkin saya masih belum memasuki pelajaran di buku PAI kelas 6. Di kelas 6 nantinya belajar PAI ini mungkin pelajaran lainnya insya Allah sampai dengan bulan Maret semester 2-nya. Karena untuk kelas 6 semester 2-nya tidak full dengan kelas-kelas yang lain, kelas 5 sampai kelas 1 tidak sama. Di situ ada lebih cepat, ada ujian sekolah nanti, ujian kelulusan. Makanya di situ harus di konsep materinya supaya lebih mudah dan lebih banyak materi yang dipelajarinya. Namun, waktu pelajaran di kelas 5, saya itu ada hutang materi yang belum pernah disampaikan. Ya, kelas 5 belum selesai semuanya ya. Itu ada 2 bab, mungkin saya nanti sampaikan sekilas di sini. Baru setelah itu kita lanjutkan diskusi ya. Mungkin saya sampaikan sekilas, kalian bisa menyimaknya ataupun bisa mencatatnya. Kenapa saya sampaikan sekilas? Karena ini adalah materi kelas 5 yang belum sempat disampaikan. Nah, di pelajaran yang ke-14 itu, di kelas 5, kalian belajar ada bab terkait dengan sifat tercela yang pembahasannya itu tentang tamak. Ada yang sudah paham terkait dengan tamak? Ada yang pernah memahami sifat tamak itu seperti apa? Yang kalian pahami saja. Kita boleh berdiskusi di sini. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan yang tahu? Sifat tamak seperti apa? Serakah. Ya, Anissa? Gimana Anissa? Egois Egois. atau kayak apa ya? Ada lagi? Kayak gitu dah. Serakah. Serakah. Ada lagi? Rakus. Rakus. Ya itu serakah. Baik, betul. Untuk tamak itu bisa diartikan serakah atau rakus, yang mana sering merasa kurang ketika mendapatkan satu hal, baik itu materi ataupun hal yang lainnya. Memang betul diartikan tamak itu diartikan serakah atau rakus. Namun belum bisa diartikan egois. Egois mempunyai artian yang lain nanti ya. Nah, sifat tamak ini merupakan salah satu dari sifat tercela yang harus dijauhi. Trik untuk menjauhi sifat tamak ini salah satunya adalah dengan bersyukur. Mensyukuri qanaah dengan apa yang sudah didapat. Qanaah itu adalah menerima apa yang sudah didapatkan. Bersyukur ketika sudah mendapatkan suatu hal, nantinya itu yang akan menjauhi kita dari sifat tamak. Namun ada tamak yang diperbolehkan.
Ada yang tahu? Tamatan dengan ilmu. Betul. Kali. Betul. Gak usah ragu kalau jawab. Iya. Tamak ini Harta. memperbolehkan kita itu harus merasa tamak ketika kita itu ingin menuntut ilmu. Terus harus mempunyai tamak dengan rahmat Allah. Berusaha dengan rahmat Allah. Selalu kurang dengan rahmat Allah. Berdoa dengan supaya mendapatkan rahmat Allah. Itu ya, itu sekilas tentang tamak. Itu betul-betul harus dijauhi. Bukankah kita sudah banyak mengetahui terkait dengan mungkin berita orang melakukan tindakan korupsi padahal mereka sudah kaya, sudah menjadi pejabat. Itu tidak bukan merupakan salah satu dari sifat rakus dalam dirinya sehingga mereka itu melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencuri katanya. Iya, salah satunya juga ketika dia itu tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Makanya salah satu tamak ini merupakan salah satu penyakit hati. Pengobatannya adalah dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dimilikinya, serta qanaah dengan apa yang ada. Qanaah itu menerima apa yang ada. Itu ya. Baik. Terus sekilas Ustadz akan membahas terkait dengan puasa. Kalian sudah menjalani puasa kemarin ya, puasa Ramadan ya. Ada yang tahu pengertian puasa? Menahan nafsu makan. Sama ya, Anissa sama Satir menahan nafsu makan. Yang lain? Menahan hawa nafsu. Siapa itu? Fatir. Baik, ada yang lain? Sudah benar juga? Menahan emosi. Menahan emosi? Menahan emosi. Belajar bersabar dari godaan setan. Belajar bersabar, gak ada yang salah. Tinggal perlu disempurnakan lagi. Pengertian puasa di sini adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan. Ya, menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat mematuhi perintah Allah. Itu artinya secara bahasa. Ya, pengertian puasa adalah bisa diartikan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu ada berapa saja sih? Banyak. Kita globalkan, puasa itu ada puasa sunnah. Kita urutkan ya. Wajib, puasa wajib, Puasa Daud. puasa sunnah, Puasa Ayung Mulbit. Puasa Ayung Mulbit. Oke. Arafah. Puasa Arafah. Puasa Senin Kamis. Puasa Bentar Senin ya. Kamis. Ustadz kelompokkan dulu ya. Ustadz kelompokkan dulu ya. Nih, puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada juga puasa yang diharamkan, ada juga puasa yang dimakruhkan. Sebelum ke puasa macam-macam puasa tadi, Ustaz tanya dulu kepada kalian, pengertian wajib apa sih? Halo, pengertian wajib ada yang tahu? Wajib Enggak apa-apa. Dikerjakan kalau tidak Dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan dapat dosa. Betul. Wajib adalah kita mengerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka kita berdosa. Kalau sunnah? Dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan dapat dosa. tidak dapat dosa. Iya, sepertinya sudah banyak yang paham. Kalau haram?
Haram. Ya. Yang dilarang Dikerjakan dapat dosa, Dapat tidak dosa, dikerjakan tidak dapat dikerjakan, pahala. dapat Tidak dapat pahala. dosa. Kalau yang makruh. dilarang dikerjakan. Kalau makruh. Makruh. Tinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa. Ya. Makruh itu adalah suatu hal yang dibenci. Ya. Suatu hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan lebih baik untuk meninggalkannya. Puasa Makan bawang putih. wajib di sini, kalau puasa disebut dengan fardu ain, itu adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa wajib itu ada puasa wajib karena dia itu mendapatkan kafarat atau denda, atau puasa dia itu karena mempunyai nazar. Gitu ya. Itu yang harus dipahami. Orang yang mendapatkan kafarat atau denda itu juga wajib melakukan puasa. Seperti mungkin orang melakukan pelanggaran ketika puasa Ramadan ataupun ketika menunaikan ibadah-ibadah lain, sehingga dia itu harus melakukan denda puasa tadi. Nah, sedangkan puasa sunnah di sini, Ustaz tanya satu-satu ya, puasa sunnah ya. Zidan, sebutkan satu puasa sunnah. Ya, Bani, sebutkan satu saja puasa sunnah. Puasa Arafah. Puasa Arafah, bagus. Radit. Gak apa. Belum tahu Ustaz, gak apa. Misalkan belum tahu Ustaz, gitu. Puasa Misalkan Senin masih Kamis. mikir Ustaz, gak apa dulu juga. Tadi Bani puasa Arafah ya. Berlian. Puasa apa gak dihidupin mic-nya Baik, Akila menjawab puasa Ayyamul Bid. Bagus. Fikri, sebutkan satu saja. Senin Kamis, Ustaz. Senin Kamis. Yasmin. Apa lagi? Ini puasa apa? Iya. Anissa. Enggak, maksudnya ini Puasa Daud. Puasa Daud, bagus. Farel. Ustaz, puasa Puasa Asyura. Puasa Asyura. puasa di awal bulan Zulhijjah. Puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa Syawal. Tahan dulu. Faiza, apa Za? Puasa 6 hari bulan Syawal. Bagus. Puasa tarbiyah. Tadi siapa yang jawab puasa Asyura tadi? Aku. Satir. Apa itu puasa Asyura, Tir? Ya, Itu Ya, Google. enggak ngawur kan Google. Puasa sunnah 10 Muharram ya Ustaz, kalau nggak salah. Betul sekali. Nah, Puasa sunnah 10 Muharram. Kalau puasa Tasu'a, Nggak tahu. Puasa sehari atau sebelumnya gitu. iya. Tasu'a apa artinya sih Tasu'a? 9. Kalau kalian paham mengerti terkait dengan hitungan bahasa Arab, mulai dari wahid, isnain, selasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah,
tis'ah asyarah. Nah, di situ hitungannya di situ. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Itu ya. Bani tadi menjawab puasa Arafah ya. Apa itu puasa Arafah? Puasa di hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Oke, betul. Jadi laksanakan pada tanggal berapa? Hah? 20 Juli. Mbak mau mana? Mbak lagi Zoom. Dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. 19 Juli. Oke. Tadi ada yang jawab tentang puasa Ayyamul Bid. Afham, ada Puasa sudah tahu 3 puasa hari Ayyamul Bid, Afham? Puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa pertengahan bulan. Pertengahan bulan. Pertengahan Iya, bulan kita apa itu? 3 hari. Pertengahan bulan apa? Tiap Bulan bulan. Dari bulan bulan Hijriah, Muharram. Ustaz. Tanggal Bulan 13, Hijriah. 14 sama 15. Betul. Bulan Hijriah ya. Pertengahan bulan, 3 hari pertengahan bulan ya. Baik. Terus di sini ada hari-hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Ada yang tahu? Tasrik, hari tasrik. 3 hari sehabis 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Iya. Ya. Yang batuk dijaga kesehatannya ya. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Iya. Yang dilarang berpuasa itu pada pas waktu hari hanya Idul Fitri maupun Idul Adha serta pada hari tasyrik, yakni hari pada tanggal 11, 12 dan 13 13. Zulhijjah. Sedangkan puasa yang dimakruhkan di sini adalah ada puasa syak. Tahu puasa syak? Enggak. Puasa syak di sini artinya ragu-ragu. Ketika di bulan Sya'ban, dia itu ragu-ragu. Ini sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, di situ dimakruhkan untuk berpuasa. Harus betul-betul yakin, nanti harus diyakini, oh sekarang sudah waktunya masuk Ramadan, betul? Melihat hilal baru berpuasa di situ. Dan juga ada puasa wisol. Ada yang tahu puasa wisol? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Puasa wisol itu puasa yang dilakukan terus-menerus tanpa sahur dan buka. Ini dilarang ya. Ini hanya Rasulullah SAW yang melaksanakan puasa wisol, sedangkan umatnya dilarang untuk melakukan puasa ini. Itu. Buat apa, Ustaz? Kenapa? Buat apa? Bagaimana? Dulu kan di rumahnya Rasulullah itu nggak ada makanan. Rasulullah itu puasa wisol. Ya, Ustaz? Ya. Rasulullah itu kenapa melakukan puasa wisol? Yang pertama, karena suatu ketika Rasulullah itu tidak ada makanan sehingga Rasulullah itu menurunkan puasa. Yang kedua, Rasulullah melakukan puasa wisol, akan tapi ketika tidurnya Rasulullah diberi makan oleh malaikat. Itu dalam hadisnya seperti itu. Kenapa umatnya kok enggak? Nah, umatnya tuh dilarang untuk melakukan puasa wisol karena tidak hanya dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Baik, lanjutkan kepada kalian sudah memahami terkait dengan syarat dan rukun. Paham ya terkait syarat dan rukun? Kemarin kita belajar terkait dengan syarat sholat dan rukun sholat. Betul nggak? Ya. Nah, kalau kalian belajar tentang fikih nanti banyak belajar terkait dengan hal ini. Syarat sholat itu dilakukan sebelum melakukan sholat. Sedangkan rukun sholat itu dilakukan saat melaksanakan sholat. Sama dengan puasa. Puasa juga ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau syarat sahnya puasa itu, dia itu harus Islam, muwayyiz, suci dari haid dan nifas, serta juga dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan. Syarat wajib. Pertama memang harus Islam, berakal sehat, baligh, kuat melaksanakan.
melaksanakan puasa. Orang yang tidak kuat melaksanakan puasa maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti orang yang sakit ataupun orang yang bepergian jauh. Serta bukan orang yang sedang perempuan yang berhalangan untuk melaksanakannya. Ada rukun puasa. Rukun puasa di sini yang pertama harus pasti ada niat. Melakukan sesuatu harus ada niat. Innamal a'malu biniat. Tidak ada pekerjaan tanpa niat. Harus ada niat pertama. Niatkan kalau puasa wajib itu, niatnya itu di malam harinya. Kalau puasa wajib. Sedangkan kalau untuk puasa sunnah, dia itu boleh meniatkan puasa sunnah di pagi harinya. Contoh, saya dari pagi tidak makan apa-apa. Tidak minum, tidak makan, tidak membatalkan puasa. Terus sekarang saya ingat, oh sekarang hari Kamis. Contohnya saja ya, sekarang hari Kamis. Saya mau puasa Kamis. Boleh seperti itu kalau puasa sunnah. Sedangkan kalau untuk puasa wajib, harus niatnya di malam harinya. Begitu ya, tidak boleh pas waktu hari itu puasa wajib, nggak boleh. Kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh ketika dia itu belum batal seharian. Sunnah-sunnah puasa insya Allah kalian sudah banyak mengetahuinya. Seperti berbuka, menyegerakan puasa ketika tiba waktunya, berpuasa dengan kurma atau yang manis-manis, mengakhiri waktu sahur, memperbanyak doa, dan banyak yang lainnya. Itu terkait dengan puasa. Sedangkan yang membatalkan puasa, diantaranya makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Batal nggak? Tidak. Kalau tidak sengaja, kadang lupa pas Ramadan, mungkin ada salah satu dari kalian pernah ngalamin lupa kalau sedang puasa tiba-tiba minum. Udah selesai minum? Iya. Loh, ingat sedang puasa kok. Apa kita lanjutkan? Lanjutkan puasanya. Karena lupa itu tidak tercatat. Itu ya. Muntah dengan sengaja. Berhubungan Kalau dilupa-lupain, Tat. Bagaimana? Kalau dilupa-lupain. Dosa. Itu bukan lupa, itu namanya sengaja. Lupa. Enggak, sama kan orang minum, nanti bilang ke orang-orang, enggak, aku lupa. Ya itu namanya sengaja, weh. Bohong lagi. Kansa, apa Kansa? Kansa mau nanya apa Kansa tadi? Pas puasa, kalau pas apa? Nggak tahu kalau puasa pas marah-marah ya apa, Ustaz? Baik. Puasa itu salah satunya adalah untuk kita lebih bisa menahan hawa nafsu kita, termasuk marah-marah. Puasa itu juga menjadi tameng bagi kita. Ketika ditanya, kalau kalian puasa nanti punya tameng ketika orang ngajak punya masalah, kalian tinggal jawab, maaf hari ini saya sedang puasa. Apakah puasanya batal? Tidak batal kalau puasanya. Karena tadi sudah jelas kan yang membatalkan puasa kan? Hanya nanti akan mengurangi fadilah dari puasa atau keutamaan dari puasanya. Gitu ya. Itu yang membatalkan puasa tadi kan, muntah dengan sengaja, berhubungan sama istri, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan, gila. Nah, kalau orang gila itu itu batal puasanya. Tiba-tiba puasa siang hari gila itu batal puasanya itu. Ustaz Ansar kemana? Pergi dah. Lempar kali. Hilangnya ini ada. Mik apa video? PPKM, Ustaz tuh PPKM pelan-pelan menghilang. Apa tir? Enggak, Ustaz gak ada suaranya. Tanya satu PPKM langsung hilang. Oke. Ngilang tadi. Di ghosting tadi. Baik. Oke. Hal-hal yang membatalkan puasa tadi Ustaz jelaskan, sudah ya. Terus orang yang boleh
membatalkan puasa? Anissa, siapa saja orang yang boleh membatalkan puasa? Orang gila. Orang sakit. Orang sakit? Ya, oke. Sakit kalau orang gila itu bukan yang boleh membatalkan, tapi batal memang. Ya, bukan yang boleh ya. Tapi maksudnya di sini boleh membatalkan puasa, tapi harus diganti di hari yang lain ya, atau membayar fidyah. Musafir paling. Oke, musafir. Orang haid. Bentar dulu ya. Tadi Anissa jawab apa? Sakit ya? Sakit. Orang sakit. Aiza jawab orang musafir. Zalsa. Orang Apalagi? haid. Orang lagi haid. Iya, Ustaz. Lagi haid, Ustaz. Itu bisa membatalkan. Apa itu? Itu bukan boleh kalau itu ya, tapi membatalkan. Bedakan yang membatalkan puasa dengan yang orang yang boleh membatalkan puasa. Kalau boleh membatalkan puasa di sini adalah dia itu punya pilihan mau melanjutkan puasanya atau tidak. Seperti musafir, kalau misalkan sekiranya dia itu gak kuat, batalkan puasanya. Begitu. Orang yang sudah tua renta atau orang yang sedang hamil atau menyusui sehingga ditakutkan untuk membahayakan bagi bayinya, maka dianjurkan untuk membatalkan puasanya. Diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Cukup sekian dari Orang yang Ustaz. lagi berperang datang. Ustaz mau nanya. Ya, Anissa. Apa dah? Masa boleh puasa sunnah, tapi puasanya tuh setengah hari. Baik, Ustadz, masa boleh? Bukan. Ustadz, apakah boleh kalau kita itu puasa sunnah hanya setengah hari? Seperti ini. Puasa setengah hari, tadi kan puasa itu kan berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau setengah hari bagaimana Ustadz? Dijadikan sebagai sarana latihan. Kalau sebagai latihan nggak apa-apa, itu. Akan tapi fadilahnya bagaimana? Tadi disebutkan bagaimana pengertian puasa tadi, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Gak ada. Sudah ya? Sudah. Baik. Terus kemarin waktu Ustadz menjelaskan terkait dengan kajian, Hafiz yang nanya ya, yang nanya terkait dengan, yang nanya langsung ke Ustadz Tian, bukan nanya ke Ustadz kayaknya. Hafiz apa orang tuanya Hafiz yang nanya kalau Ustadz waktu Nabi Ismail dikorbankan itu masih kecil apa sudah dewasa, atau tidak salah yang Ustadz sebutkan tadi terkait dengan rentetan sejarahnya, begitu Hafiz ya? Oke. Rentetan sejarahnya seperti itu deh. Kalau yang Ustadz literatur ataupun bacaan baik dari kajian dari buku Al-Bidayah wan Nihayah, itu yang pertama. Terus dari tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Khalid maupun Ustaz Firanda, urutannya seperti itu. Yang pertama Nabi Ibrahim mengunjungi ketemu istrinya, yang kedua ketemu istrinya, yang ketiga baru ketemu dengan Nabi Ismail. Atau kalau misalkan dari adik-adik sekalian mempunyai pengetahuan lain, bisa disampaikan kepada Ustadz. Gak apa-apa. Di sini ketika Ustadz menyampaikan, ayo boleh ditanyakan ataupun diskusikan. Boleh kalian menanyakan kepada Ustadz, ataupun boleh memberikan pernyataan. Ustadz, yang saya tahu seperti ini Ustadz, bagaimana pendapatnya? Seperti itu. Boleh ya, gak apa-apa kalau sama Ustadz. Insya Allah, kita ketika belajar, kita dengan mempertimbangkan berbagai sumber dan juga pendapat. Boleh kalian menyampaikan pendapatnya. Pertanyaannya boleh seperti itu. Seperti itu ya. Ini Davi sudah mau main sulap nih. Sepertinya Ustadz sudah mau akhir ini. Sudah ya? Ustadz akhiri ya? Iya Ustaz. Tidak ada tugas Ustaz.
Untuk sekarang masih belum ada. Ustadz hanya menyampaikan materi. Alhamdulillah. Ustadz ini Ustadz masih punya. Aku mau nanya lagi. Sebentar. Ya, oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Kayak apa dah? Anissa. Gimana caranya menasehati orang yang pacaran? Bagaimana menasihati orang pacaran? Kamu yang pacaran. Banyak yang pacaran. Di kelas ada budak, ada bayi. Yang lagi pacaran skakmat. Ngapain? Baik, gini. Apa gini? Pertama, sampaikan dulu tentang pengertiannya. Kagak. Kalau pacarannya setelah nikah gak apa-apa, Sah. Enggak. Oh, enggak. Pacaran pas SD. Oke, gini. Sapi itu. Dijelaskan, Kalau itu bot. kalian harus paham terkait dengan perintah dan larangan Allah. Dijelaskan, wala takrobuz zina, janganlah mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Zina itu bisa zina pandangan, bisa zina dengan pegangan, dan lain sebagainya. Nanti puncaknya adalah ketika dia itu Pacaran. melakukan seperti hubungan suami istri. Namun yang perlu kalian pahami adalah sampaikan dulu tidak bolehnya larangannya terkait dengan pacaran seperti apa. Gitu ya. Ini sudah keluar dari tema loh. Temanya kita adalah puasa tadi. Iya. Bisa Tapi gak apa-apa. Supaya menambah pengetahuan yang lain. Nanya pas kajian itu, tapi sudah itu dah. Oh, sudah selesai. Gak nuntut ya. Oke. Gitu ya. Bagus. Ustadz senang kalau kalian aktif bertanya, aktif menyampaikan pendapat, sehingga nanti banyak diskusi yang didapatkan dan kalian juga berani menyampaikan pendapat kalian. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita sudah memasuki materi pelajaran pertama di pendidikan berislam. Kalau bukunya belum datang, insya Allah Ustadz saja yang menjelaskan materinya. Insya Allah nanti Ustadz share screen-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.